Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, halo, ketemu lagi sama gue Sandi di acara kali ini kita mau nyobain bikin podcast yang mungkin apa ya? Ya, Gak jelas. nggak jelas kali ya, nggak jelas ya. Jadi mungkin ini kayak hanya apa ya, isengan doang lah, iseng pengen tahu ngorek-ngorek biasa lah tentang apapun itu. Tapi intinya kita ingin mencari informasi. Oke, kali ini gue ada tamu. Halo, Hai. Aisyah. Aisyah, apa kabar Aisyah? Baik. Baik. Baik ya Aisyah ya? Iya, Oke, alhamdulillah baik. sip. Jadi kali ini mungkin eh, harusnya sih kalau podcast itu satu suaranya satu, tapi mungkin gue pakai yang bagus aja suaranya ntar gue gini. Oke. Kali ini gue pengen tahu nih ceritanya anak Vkom gitu. Jadi kebetulan Siapa Pak yang anak Vkom, Pak? kebetulan Aisyah ini dulunya anak Vkom gitu ya. Anak Vkom di salah satu universitas terkenal di Bandung. Bandung, Yang bener ya di Bandung? gayanya itu luar biasa. Oke, gue nanya langsung ya. Oke, apa kabar Aisyah? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana selama liburan kemarin? Liburan apa, Pak? Terus kan gak ada liburan? Oh, nggak ada liburan nih. Iya. Oh ya, ini ya. Liburan Kemarin Idul Fitri nggak ada liburan. nggak ada liburan ya. Cuma apa? Tanggal merah biasa aja. Luar biasa. Oke, ini nih. Gue pengen tahu sebenarnya sih dulu awal-awalnya lu kan masuk Vkom ya? Yap. Oke, Vkom dari wilayah ini ya, dari wilayah kabupaten di ujung Jawa Barat ya, terus masuk ke Bandung gitu ya, mencoba peruntungan kan ya, gitu. Dan masuklah akhirnya gitu kan ya. Oke. Beruntung bahasanya. Oke. Nah, ceritanya gimana sih? Emang dari SMA-nya itu memang pengen ke Vkom atau seperti apa atau gimana? Ceritanya adalah biasa anak galau ya, SMA. Jadi penyesalan gue adalah gak usah penyesalan. Ceritanya waktu SMA sih ya, gue kan masuk jurusan tuh, jurusannya IPA. Jadi pas kelas 3 itu masuk IPA. Terus waktu mau kuliah masih bingung karena entah hobi gue itu apa ya. Tapi hobi gue waktu itu nonton bola. Jadi karena bapak gue sama abang gue dari gue SD itu gue seneng nonton bola tuh dari kita kelas 4 gitu, terus sampai SMP, sampai SMA, sampai kadang begadang, sampai kadang nangis gitu kalau tim gue kalah gitu. Loh, emang timnya apa? Tim favorit negaranya? Brazil. Oh, Brazil. Kan ada Ronaldo waktu itu. Okay. Walaupun Ronaldo nggak cakep ya, tapi waktu itu bagus banget. Tapi kesininya nggak bagus. Ya sudah lah ya, pokoknya I'm in love the first time sama Ronaldo waktu main bola. Oke. Bukan Ronaldo. Jadi ini ngebahas main bola atau apa ya? Kan lo nanya Oke. kenapa? Iya. Kenapa itu banyak banget alasannya kan? Oke. Next. Alasan utama gitu. Terus, ya gue kan bingung tuh. Yo. Gue cita-citanya pengen jadi dokter. Oh, sebelum itu gue pengen masuk ke teknologi pangan tuh, ngambil apa sih? Lu tuh IPA IPS sih? IPA, Pak. Oh, IPA. okay. Gue masih IPA. Gue pengen jadi dokter tuh, ceritanya. Cita-cita dari kecil, entah didoktrin apa ya, biasa mungkin ya, zaman dulu yang kece, yang keren, yang cool itu yang gitu jadi dokter. Ya sudah lah. Dan gue nggak tahu hobi gue sebenarnya itu apa. Jadi biasa pas mau masuk kuliah bimbang galau mau masuk apa. Terus nanti kerjanya gimana gitu ya. Masih mikir kayak gitu. Nggak mikir hobi yang bisa dijadikan uang. Sayang banget. Terus abis gitu, nah hobi waktu gue itu ya hobi nonton bola. Selain kan kalau IPA tuh bisa milih IPC ya. Kalau SPMB itu dulu tuh zamannya SPMB. Sebelum SPMB itu apa sih? PTN. Bukan, yang masuk lewat jalur tes raport gitu, raport. Oh, itu namanya Sipa Maru. Bukan. PMDK. Gue pertama sebelum SPMB itu nyoba PMDK ke IPB. Dan masuk. Gak masuk. Oh, Gue milih teknologi pangan. Okay. Which is temen gue, sohib gue, kan gue berteman bertujuh tuh ya. Itu adalah anak yang ranking 1 terus dari kelas 1 gitu ya. Ya kalah lah sama dia. Oh, dibatasi gitu ya. Jadi PMDK itu satu sekolah satu orang. Atau satu sekolah satu jurusan satu orang. Pokoknya
karena ke teknologi pangan itu banyak yang mau, terus yang pinter apa sih yang nilainya gede semua ya kan menurut nilai rapot gitu, jadi gue nggak masuk lah, ya sudah lah. Sudah mencoba peruntungan FPMB, karena gue IPA gue bisa milih IPC, dan IPC itu kan berarti 2 IPA 1 IPS gitu ya. Bisa juga, bisa 2 IPS atau Pak? Bisa. Nah, dan gue tuh lupa lagi pilihan gue tuh, pokoknya inget itu 1 kedokteran, 1 Vkom I gitu ya, 1 Vkom gitu. Kedokteran juga I gitu ya? Kedokteran juga I gitu ya? Oh, okay. Abis gitu, kenapa masuk Vkom? Karena yang pertama, kalau kayak tadi kan dokter ya, cita-cita gue jadi dokter ya, sudahlah, pilihan pertama dokter. Yang kedua kedokteran, yang kedua karena gue suka bola, ini gue bercita-cita pengen jadi wartawan sepak bola, biar bisa meliput ke luar negeri. Biar bisa ketemu pemain-pemain bola yang ganteng. Gitu. Dan gue pernah tuh apa sih, kalau bisa jadi si pengelap itu ya juga mau gitu, saking cintanya sama nonton bola gitu. Akhirnya gue milih Vkom lah supaya bisa jadi wartawan olahraga gitu. Dan akhirnya lu masuk ke Vkom. Ya, finally terima kita. Itu Bapak. Padahal sebenarnya Vkom itu kan grade-nya tinggi juga ya. Iya. Hampir sama dengan psikologi, hampir sama dengan psikologi itu kan IPA ya sebenarnya. Yep. Oke, tinggi juga sih. Tapi oke, congratulations. Dan sekarang mengabdi. Just a lucky girl. Dan sekarang lu mengabdi di gitu ya. Di instansi ya. Oke. Jadi Aisyah ini sebenarnya lagi mengabdi sebagai abdi negara ya. Di sebuah instansi di satu kota di Jawa Barat ya. Iya, Pak. Oke, itu tentang kenapa sih Aisyah kok tiba-tiba mau jadi mau masuk ke Vkom ya gitu. Terus gimana sih lu pas pertama kali, lu kan orang katakanlah orang jauh lah ya, dari kota besar lah ya gitu ya. Terus begitu masuk kota besar, walaupun sebenarnya lu kuliahnya nggak di kota gitu ya. Yep. Kuliahnya di pesisir kota gitu ya. Itu gimana perasaannya? Perasaannya culture shock yang jelas ya. Culture shocknya bukan karena gue dari kota, boleh nyebutin kota nggak sih, kota kita ini apa enggak ya? Gak usah. Kota I, kota I gitu. Itu nggak ada perbedaannya jauh. Kalau secara culture orang-orangnya yang di sana, yang orang asli sana itu nggak jauh. Terus gue beli makan masih bisa pakai bahasa daerah gue. Terus gue masih bisa berkomunikasi sama pedagang, sama warung toko kayak gitu pakai bahasa gue, dan which is yang teman-teman gue nggak bisa gitu kan. Dan kalau secara segi itu sih nggak shock ya, cuman culture shocknya itu pas di kampusnya. Gitu. Oke, gitu ya culture shocknya. Karena ternyata teman-teman lu di kampus gitu memang different banget gitu ya. Iya. Kayak dengan culture lu waktu di SMA dulu gitu ya. Gue tuh merasa, wah ternyata orang-orangnya hebat ya gitu kan, inferior lah ya justru. Gue merasa, kok mereka bisa kayak gini dengan looking yang glowing gitu kan, beda gitu kan. Gue dari kota kecil gitu, terus mereka yang dari banyak yang sama sih FPMB juga kan, mereka juga dari kota gede, terus dengan tampilan yang ini. Tapi emang gue tahu kalau namanya orang Vkom itu kalau di tempat gue itu terkenal banget, dia memang orang tanda kutip harus necis lah, harus gaya lah. Itu nggak pernah dengar gitu? Kagak. Kayaknya gue sama aja gitu kan. Oh iya, oke. Jadi memang oke. Jadi ya itulah. Jadi itu alasan lo kenapa kok tiba-tiba lo masuk Vkom ya. Sebenarnya kan pengennya jadi dokter ya gitu ya. Tapi pengen juga jadi wartawan bola, biar bisa meliput ke luar negeri gitu. Okay. Cuman pada akhirnya gue milih bukan kayak jurnalis aja sih. Karena berbagai pertimbangan. Nah, di Vkom di universitas lo itu ada berapa jurusan? Sorry. Apa yang namanya jurusan itu apa ya? Itu kan Vkom itu jurusannya. Vkom itu fakultas. Fakultas, oke. Ya, jadi cuma yang fakultas itu cuma di universitas yang gue masuk, sama di ada satu lagi. Yang lain itu masuknya FISIP. FISIP, oke. Ya. Kalau kita fakultas sendiri. Lah, kalau nggak salah kan kalau daftar dulunya SBMPTN ya? SPMB kok. SPMB itu kan jurusan yang daftar kan, bukan fakultas kan? Soalnya zaman gue itu namanya itu Vkom, itu jurusan. Fakultas ya? Milihnya apa? Pokoknya Vkom. Kalau jurusan kan berarti dia udah spesifikasi dong.
Heeh. Misalnya jurusan Cuman waktu itu ilmu matematika, komunikasi aja kalau nggak salah. ilmu komunikasi. Oke, Kalau cuma nggak maksudnya salah. Vkom gitu ya. Kok jadi ini amnesia? Kan faktor lu bukan. Saya masih muda. Oke, ya sip. Jadi ceritanya gitu. Terus masuk kuliah lo 4 tahun kan? Hmm. Jadi termasuk inilah ya, IPK-nya juga oke juga ya gitu ya, OPEX ya gitu ya. Oke, jadi selama kuliah ya lo nikmatin aja. Ada nggak sih teman-teman SMA yang bareng gitu? Satu, kalau satu universitas mungkin ada lah ya. Iya. Satu ini nggak ada. Satu fakultas nggak ada, satu jurusan nggak ada. Hmm. Oke, cuma kalau fakultas lain mungkin ada gitu ya. Ada satu fakultas ada. Oh, satu ada. Apa di komunikasi, apa di jurnalistik, atau di humas? Ya, kalau di Vkom itu ada 3 jurusan tuh. Kalau tahun pertama tuh semuanya ilmu komunikasi. Pas masuk tahun kedua masuk jurusan. Ada S1 tuh ada 3 jurusan. Ada manajemen komunikasi, jurnalistik, sama hubungan masyarakat atau PR. Gitu. Temen gue itu kalau nggak salah seangkatan masuknya manajemen komunikasi. Gue masuk PR. Terus ada juga kakak angkatan juga masuknya manajemen komunikasi kalau nggak salah. PR itu public relation. Public relation, hubungan masyarakat kalau bahasa Indonesianya Pak. Oke. Sip. Oke. Kayaknya asik juga ya buat podcast kayaknya. Ini udah 11 menit loh kita ngobrol ya. Oke, ini testing doang sih, tapi ntar gue coba upload di YouTube, nggak apa-apa ya? Jangan. Ya nggak apa-apa. Ini kan testing ya, biar nama-nama follower gue gitu. Sudah masih Aisyah ini nih. Oke, mungkin sebentar dulu, nanti mungkin gue mau konsep podcast yang rada serius dan dikit. Jadi temanya apa biar si Aisyah juga bisa ngebahas ya. Oh iya, jadi gue mau ngingetin, jadi podcast gue ini nanti mungkin diisi hanya cuma 2 orang aja gitu. Dia dan gue gitu. Dan kita akan membahas segala macam, mulai yang terupdate ataupun yang lain, pokoknya yang segala macam aja deh. Jadi mungkin kalian guys gitu. Guys ya. Jadi nanti mungkin akan Nanti bosen nggak ya sama kita? Hah? Bosen nggak sama kita? Mudah-mudahan jangan bosen ya. Masa sama Aisyah bosen? Aja ya. Iya. Oke, gitu aja, Teng. Ya, Aisyah ya, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum.